Buntut kegiatan Cawapres Gibran Raka Buming Raka bagi-bagi susu di area Car Free Day beberapa waktu lalu jadi panjang. Bawaslu DKI Jakarta akan memanggil sejumlah artis ibu kota untuk dimintai keterangan terkait kegiatan terlarang tersebut. Pasalnya, acara bagi-bagi susu itu tidak masuk dalam agenda kegiatan Bawaslu. Kader PAN yang rencananya akan dipanggil Bawaslu DKI Jakarta adalah Eko Patrio, Pasha Ungu, dan Uya Buya. Dalam catatan klikinfo.id, mereka turut serta membantu acara bagi-bagi susu itu. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Hari ini dan mungkin persiapannya apa aja nih untuk menghadapi pemanggilan? Ya, untuk agenda hari ini kita dari PAN ada Pasha, ada saya, dan juga ada Uya. Ada satu lagi Mas Eko, cuman Mas Eko kemarin sakit, habis kampanye sakit, jadi hari ini berkendala untuk hadir. Kita datang secara kooperatif memenuhi panggilan, untuk saya panggilan pertama, untuk Pasha dan Uya panggilan kedua dari Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi kita datang ke sini secara kooperatif untuk memberikan klarifikasi ya terkait kegiatan CFD bersama Mas Gibran. Waktu itu kita melakukan jalan sehat. Ada persiapan khusus? Persiapan enggak sih, cuman kita di sini hadir bersama anggota-anggota fraksi dari fraksi PAN DPRD DKI, dan juga ada beberapa teman-teman dari Blue Spot yang ingin memberikan support moral gitu. Jadi kita welcome aja kalau mereka mau datang. Apa yang akan ditegaskan Bu ke Bawaslu terkait dengan kedatangan hari ini, terkait dengan kegiatan yang sebelumnya ada dugaan-dugaan yang disebut ada pelanggaran aturan? Iya, sebenarnya kita datang secara kooperatif ya. Jadi apapun nanti yang ingin ditanyakan ya nanti kita akan jelaskan secara utuh. Tapi kita juga sedikit bingung sebenarnya dari PAN karena informasi terakhir dari Gakumdu ya, Gakumdu RI itu sudah memutuskan bahwa sebenarnya tidak ada kasus. Itu kan Gakumdu RI. Nah, tapi panggilan kedua tetap berjalan dari Bawaslu DKI, pada khususnya Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya kami juga bingung, tapi kami tetap akan kooperatif mengikuti semua proses yang nanti akan ditanyakan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Mungkin itu dari Pasha atau Uya ya. Mas Pasha juga Mas Uya kan kemarin juga udah dipanggil dan hadir, itu alasan tidak hadir pada pemanggilan pertama boleh disampaikan mungkin apa Mas? Ya, yang pertama hari ini memang kami hadir berdasarkan redaksi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang pertama. Yang kedua, saya kira mangkir terlalu ekstrim ya. Kami berkoordinasi tentu dengan dari kawan-kawan internal partai, dari teman-teman tim pada saat pelaksanaan CFD, dan juga dari teman-teman praktisi-praktisi hukum yang terlibat di tim relawan maupun di PAN sendiri. Dan hasil koordinasi tadi sudah disampaikan oleh kita bahwa berdasarkan penjelasan atau statement dari Gakumdu, karena ini tidak ada pelanggaran maka kami tidak jadi hadir. Kami sudah bersiap hadir pada saat itu, sudah siap hadir. Cuman karena penjelasannya seperti itu sehingga kami tidak jadi hadir, dan ternyata keluar lagi panggilan kedua. Kami hadir, kami buktikan bahwa PAN senantiasa berkomitmen menjaga kejujuran dalam proses pelaksanaan pemilu, khususnya kampanye yang sempat mendapatkan dugaan pelanggaran di CFD Jakarta. Ada bukti yang dibawa nggak Mas untuk membuktikan tidak adanya pelanggaran gitu? Ada bukti-bukti yang dibawa nggak untuk membuktikan tidak ada pelanggaran? Saya tadi kita ngobrol. Sebenarnya hari ini kita pengen juga mendengarkan penjelasan dari kawan-kawan Bawaslu. Detailnya seperti apa sih, gitu loh, kan? Karena yang kami tahu, kami di sana murni untuk hadir olahraga ketika Free Day bersama Mas Gibran, gitu kan. Nah, selebihnya ya ini kan semua ada reaksi respon dari masyarakat yang hadir di CFD juga yang begitu luar biasa responnya kan, gembira, bahagia ketemu Mas Gibran, ketemu Mbak Zita, ketemu kita semua. Nah ini kan berjalan apa adanya. Makanya kami pengen tahu di mana celah-celah yang kemudian dikatakan sebagai pelanggaran. Cukup ya, kita masuk dulu ya. Oke. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu teman-teman. Dari Mas Uya mungkin sedikit. Mas Uya sedikit. Maju mungkin Mas. Oh iya, maju. Iya. Jadi memang sama seperti Pak saya bilang, kita pengen tahu pelanggaran di mana. Tadi juga dibilang Mas Zita, Gakumdu udah bilang tidak ada pelanggaran.
Justru kita pengen tahu nih, kenapa Gakumdu RI bilang nggak ada pelanggaran, tapi Bawaslu masih dipanggil. Pengen tahu koordinasinya gimana, saya itu pengen tahu juga, justru penasaran gitu. Bukan mangkir ya, memang. Iya. Pak, minta tanggapannya ini terkait dengan Pak Zulhas. Nah, karena diduga itu iya. bukan bersama agama bagaimana? Ya kalau pertama kami dari PAN, kami itu partai yang mempelopori, mungkin orang tahu ya namanya partai joget ya. Tapi sebenarnya message-nya adalah politik riang gembira, politik damai, politik membahagiakan. Jadi rasanya tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adu agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak Pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019 yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah gak laku di republik yang kita cintai ini. Karena sekarang semuanya sudah joget, semuanya sudah riang gembira, capres-capres kita happy, joget, berteman dengan baik. Jadi saya rasa isu-isu kayak gini tuh udah gak laku. Dan saya menyayangkan juga ada salah satu anggota DPR RI yang ikutan menjadi provokator terkait dengan isu agama ini. Sebenarnya dilakukan oleh guru kita, ayah kita, dan juga mentor kita, baik itu Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN, ataupun itu ustadz-ustadz yang kita semua sayangi dan hormati, ada UAS, ada UA, ada juga salah satu mentor kita di politik Pak Anies Baswedan. Itu adalah ajakan sebenarnya untuk tidak mempraktekkan politik agama. Jadi dibuat guyon, dibuat lucu, guyon sehingga masyarakat itu paham bahwa yang namanya amin ya boleh, kalau lagi sholat, lagi doa ya boleh amin, nggak ada hubungannya dengan pilpres atau pemilu gitu. Jadi sebenarnya yang diutarakan oleh Pak Zulhas dan para tokoh ulama adalah ajakan untuk pemilu damai. Kalau ada yang memutarbalikan fakta, yaitu saya rasa lagu lama kaset baru. Ya dia lagi aktor-aktor yang dari dulu hobinya memecah belah dan menggunakan isu-isu agama. Ada lagi? Iya, Mbak Zita, itu kan lagi kunjungan sebagai Menteri Perdagangan. Apa ada menyematkan isu politik di dalam kunjungan itu ya? Iya, gini. Saya itu acaranya di mana sih? Semarang ya. Ya jadi gini, Pak Zul itu kan memang sebagai Menteri Perdagangan kan, tapi dia juga sebenarnya memang Ketua Umum PAN. Ya jadi wajar saja saya rasa ketika di sebuah acara publik melihat dia itu bukan hanya sebagai Menteri Perdagangan, tapi juga sebagai Ketua Umum PAN. Dan ketika acara itu ya mungkin ada pertanyaan atau ada ditanya atau apa, ya dia menjawab sesuai dengan statementnya gitu, sesuai dengan kapasitasnya, baik itu Menteri Perdagangan ataupun sebagai Ketua Umum PAN. Tapi message-nya, tapi yang paling penting adalah message-nya saya rasa, poinnya adalah baik sebagai Mendak ataupun Ketua Umum PAN mengajak untuk kita melakukan pemilu damai. Itu sih poinnya di situ. Memang acaranya waktu itu sebagai Mendak, tapi message-nya adalah mengajak masyarakat semua untuk pemilu damai. Selain yang soal agama ini, Pak Zulhas dibilang juga menyebar berita bohong soal Labuan Bajo ini sebenarnya. Saya belum baca gitu. Yang dia bilang ada jalan-jalan lebar seperti New York, padahal sebenarnya aktivis bilang itu jalannya sempit dan tidak ada. Kalau setahu saya ya, Labuan Bajo itu Pak Presiden kita Pak Jokowi itu banyak melakukan pembangunan di sana. Pak Ketum juga kemarin cerita ke kita ya, hasil kunjungan dari Labuan Bajo itu maju sekali, bahkan turis-turis internasional itu taunya Labuan Bajo. Jadi nggak hanya tahu Bali sekarang, tahu juga Labuan Bajo, dan saya rasa itu salah satu hasil kerja dari Pak Presiden Pak Jokowi. Jadi mungkin wajar aja kalau Pak Zul mengatakan bahwa Labuan Bajo itu sekarang sudah berkembang, jalannya besar, layak dilewati kendaraan dan sebagainya. Karena memang Labuan Bajo itu sekarang menjadi salah satu destinasi yang diminati oleh wisatawan asing. Bukan hanya Bali tapi Labuan Bajo juga. Tapi dianggap aktivis itu tidak sesuai realitanya begitu. Ya mungkin nanti bisa dicek ke Labuan Bajonya ya. Saya juga belum cek ke sana. Harus dicek juga ke sana. Tapi setahu saya sih memang kalau di sosial media kita lihat Labuan Bajo tuh udah masuk destinasi yang favorit lah untuk wisatawan asing. Oke.